Ini berita saya cuplik dari CNBC 22 Februari 2024. Ini berita mengatakan 17 pemimpin negara beri selamat kepada Prabowo Subianto yang terpilih sebagai presiden. 17 negara, termasuk Amerika, Inggris, Rusia, Australia, juga Singapura, Malaysia. Padahal kita tahu hasil KPU belum keluar. Kita lihat ya, hasil KPU belum keluar, tapi ini negara-negara besar seperti Amerika, seperti Inggris memberikan selamat. Padahal kita tahu dalam prosedur diplomasi negara-negara besar itu pastilah ketat sekali mereka membuat aturan agar tak terjadi yang namanya itu cacat diplomasi. Akan repot jadinya jika misalnya dia berikan selamat pada Prabowo, ternyata yang menang itu misalnya Ganjar atau Anies di KPU nanti. Apa jadinya? Ini bisa menjadi skandal diplomasi. Tapi 17 negara ini dengan cepat dan tegas berani memberikan selamat. Nah, bagaimana kita memahami peristiwa ini? Pastilah tak lain karena mereka memahami dan mereka tahu ada sains di balik quick count ini. Walaupun KPU belum keluar hasilnya dan cukup melihat dengan quick count, mereka berani memberikan ucapan selamat. Nah, itu sendiri ada satu renungan bagi kita, betapa sekarang ternyata quick count yang dibuat lembaga swasta, lembaga survei itu dipercayai bahkan oleh negara-negara besar. Oleh kita sendiri, negara kita sendiri pasti dipercayai karena semua TV-TV besar, hampir semua ya, saya tidak melihat secara menyeluruh, menyelenggarakan itu. Ada sekitar 5-6 lembaga dan lebih yang melakukan quick count itu. Jadi betapa kita lihat diplomasi melampaui prosedur. Ya. KPU belum keluar hasilnya, tapi Amerika, Inggris, Australia, Rusia sudah berani mengucapkan selamat. Karena memang kita lihat, kalau kita track ke belakang itu, quick count 2019 juga demikian, bahwa hasil quick count itu dibanding nanti KPU 5 minggu kemudian. Kita lihat itu, 5 minggu kemudian KPU baru muncul, itu selisihnya paling besar 1%. LSI-DJA sendiri 2019 ada rekodnya, bisa dilihat di Google, selisih dengan KPU 5 minggu kemudian hanya 0,12%. Kita lihat betapa hebatnya sains. Ketika KPU belum selesai, lembaga quick count ini bisa selesai duluan dan hasilnya akurat. Nah, ini kemudian saya mengutip satu riset yang dibuat oleh AROPI. AROPI ini Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia, asosiasi lembaga survei yang pertama dan yang paling tua. Mereka juga bikin survei di bulan Februari 2024 untuk bertanya, apakah Bapak Ibu sekalian percaya atau tidak dengan lembaga survei. 75,4% percaya. Jadi sudah besar sekali jumlah orang yang percaya. Tentu saja ada juga yang jumlah orang tak percaya, tapi 75,4% yang percaya, itu tinggi sekali. Dan juga dia sudah melampaui di tahun 2019. ROP juga membuat survei yang sama bertanyanya Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu percaya dengan hasil lembaga survei yang mengatakan percaya 2019 67,8%. Jadi ada peningkatan itu. Ya. Trust kepada lembaga survei yang sebenarnya ada trust kepada percobaan sains dalam politik praktis. Mengapa mereka percaya? Karena ujung yang utama adalah karena hasilnya akurat. Nah, inilah yang menjadi power dari lembaga survei, dari ilmu sosial, akurasi dalam memberikan angka. Ya. Saya sendiri selaku pelaku, acap kali terkejut dan kaget ya, dengan betapa bisa seakurat itu. Saya beri contoh saja ya. Ini tanggal 14 Februari 2024. TPS itu belum selesai, mereka masih menyoblos sampai jam 1 siang. Dan ini semuanya terikut di data dan ada di Google. Jam setengah 12 siang, saya udah tahu Prabowo Gibran menang 1 putaran saja. Jam setengah 12, ketika orang masih sibuk
datang ke TPS ya. Supaya ada rekodnya, saya ingin ini dikatakan ke publik. Ya. Tapi Mahkamah Konstitusi melarang kalau kita lembaga survei mengumumkan hasil survei sebelum jam 3 itu pidana. Maka saya pun membuat puisi. Dan saya sengaja itu saya publikasi di medsos saya supaya ada rekodnya, dan juga saya minta Amel coba cari juga bisa dipublikasikan di media-media online. Keluar puisi itu ya, yang isinya kira-kira 2 burung melintas di udara dan mereka melintas 1 putaran saja. Nah, itu puisi saya itu. Dan saya sebarkan tuh di banyak WA group ya. Nah, bagi mereka yang tahu sudah langsung beri respon ya. Termasuk ini ada berita di FIFA ya, judulnya kode DNIJA soal Pilpres 1 putaran. Ini dimuatnya sebelum jam 3 sore, kan jam 3 batasnya itu ya. Nah, saya ingin orang tahu bahwa saya sudah tahu hasilnya. Kan kita jadi bertanya kok bisa tahu sekuat ini ya. Nah, sebelumnya lagi, ini juga hal yang menjadi record di Google pun bisa dilacak. Ya. Orang sekarang kaget kok bisa Ganjar sekecil ini 16%, kok bisa Prabowo sebesar itu 58%. Saya tidak kaget kan seminggu sebelumnya sudah saya publikasi. Dan itu bisa dilihat juga rekodnya di Google ya. Bahwa Prabowo itu nanti sama Gibran akan mendapatkan angka interval tuh. Paling kecil 47, paling tinggi 58%. Juga ini Ganjar paling kecil sekitar 15,8, paling besar saya lupa berapa 23%. Itu sudah ada di Google ya.